Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Game Sastra. Oke bosku, pada kesempatan kali ini kata bijak saya akan bacakan dari salah satu komentar dari netizen yang mengomentari salah satu video saya. Saya anggap kata-katanya itu menarik. Ini dia. Dari Nafisa Nur 9148. Selama orang itu ikhlas dalam ucapan dan tindakan, pasti ada daya tarik tersendiri. Apapun sikap dan perilaku, pasti ada yang ingin dimotivasi. Jadilah ikan berenang di laut, tapi ikan itu tidak akan asin. Gambar kacamata. Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video di mana Rocky Gerung itu kemudian ditanya, kenapa belum kawin atau kenapa belum menikah. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi jawaban bagi teman-teman yang belum menikah, termasuk ada kawan saya di sini. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Gerung, bentar lagi masuk penjara ya. Kasihan deh lo, udah tua, kagak nikah-nikah, sekarang mau masuk penjara. Makanya Rong, punya mulut itu dijaga. Lo bilang kitab suci fiksi lah, sekarang menghina Presiden Jokowi. Kena bantunya lo Rong, masuk penjara. Oke. Kalian mesti tahu nih, ada cerita bagus. Kita dengerin ya. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu dibawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya hotdog gitu. Si hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing? Kata hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia itu. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset bang. Enggak mungkin, saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si hotdog ini karena nggak ada bukti material. Pertanyaannya, apakah mungkin si hotdog ini pakai cincin berlian? Ya gimana mencuri kambing kalau dia pakai berlian? Ya nggak? Bisa Boleh dijelaskan jadi, nggak bang? Kenapa sampai dengan hari ini abang Tapi belum kira-kira siapa yang memilih dimaksud? untuk menikah? Padahal tuh pacar tuh banyak di mana-mana. Ini nih. Orang yang suka abang banyak. Momen ketika Rocky Ya. Gerung ditanya kenapa belum menikah. Orang kalau suka dengan Bang Rocky itu suka karena memang pikirannya, gayanya, bukan karena hartanya. Orang tahu dia bisa menghasilkan harta banyak, tapi dia memilih untuk nggak itu ya. Nah gitu. Jadi dia bisa dikelilingi, bisa 10-20 wanita tanpa harus menunjukkan hartanya, hanya dengan pikirannya. Tapi kenapa kok nggak ada yang dipilih itu bang? Coba bang. Sorry. Yes. Kamera. Action. Betul, pikirannya. Karena saya belum buka pendaftaran untuk para aspri. Tapi pertanyaan Bang Arief itu juga bisa kita uji perkara. Kenapa dia pakai istilah? Kenapa sampai sekarang belum menikah? Mestinya pertanyaan yang lebih radikal, kenapa tidak menikah? Gitu. Di dalam filsafat ada prinsip the ontology of the not yet. Itu saya mulai dari situ pertanyaan itu, karena saya tahu itu tuh. Makanya saya kenapa belum? Karena ya, ya kan? The ontology of the not yet itu prinsip bahwa
The future is not ours to see. Kue sera-sera. Lagunya punya begitu loh. Tapi selalu di belakang pertanyaan itu ada dua tendensi. Tendensi untuk mendorong dan tendensi untuk mengatakan jangan terlalu cepat memutuskan. Sekarang kita survei aja. Apakah pertanyaan itu mesti dijawab The teacher. melalui the ontology of the not yet? Bahwa yang belum itu sebetulnya adalah potensi dari semua manusia. Sama halnya saya bisa bertanya, Arif kenapa belum bercerai ya? Asik. Mau saya begini nih, sifat dari pertanyaan itu sama, gak ada beban value di situ kan? Dilawan nggak? Tapi Dilawan nggak untuk dikejar? Kejar terus ya? Personal nggak kalau aku nanya kenapa belum menikah sampai sekarang? Nah, ini stereotip itu. Nggak, aku nanya. Oh, kok ini nanya. Nggak, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Kan orang anggap itu aneh kan? Nggak, aku nggak anggap aneh. Aku cuma pengen tahu aja. Persepsi orang itu. Sampai sekarang saya nggak tahu bagaimana jawabnya. Karena di belakang pertanyaan itu ada asumsi menikah itu adalah kenormalan. Menikah itu adalah kebahagiaan. Ini Mbak Nana nih. Giliran Mbak Nana yang Maksudnya apa? Mas pikirnya itu, kalau aku enggak. Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Oh, ini lain-lain gini backgroundnya. Oke, kalau Nggak bisa Mas memakai bahasa tadi, nggak setuju Oh, saya. Tapi aneh. Tuhan menciptakan berpasangan. menciptakan manusia berpasangan berarti terbagi merata. Jumlah perempuan dan laki-laki terbagi merata, right? Ya harusnya, Oke, harusnya. sekarang kalau you poligami, saya nggak punya Yes. pasangan. Karena you poligami. Lo kan matematikamu tadi, Tapi gue suka deh ini. perempuan, laki-laki dan perempuan, Tuhan menciptakan oke, berpasangan. Berpasangan. sama. Ya. Berarti semuanya sama jumlahnya laki-laki dan perempuan. Sekarang you ambil 4. Saya nggak dapat apa-apa. Kalau kan orang, tapi kalau semuanya sebenarnya berpasangan berdua-berdua ya nggak ada yang perlu ngambil banyak. Itu poinnya. Secara sosiologis itu nggak mungkin terjadi itu. Jadi sesuatu yang diumpankan oleh teologi, fakta sosiologinya berbeda. Ya kan lihat perjalanan. Karena patriarki menganggap perempuan itu adalah properti dia tuh. Jadi dia boleh ambil sebanyak-banyaknya tuh. Kan itu. Tidak semua laki-laki ya. Iya, tidak semua laki-laki dungu memang. Iya. Tapi Tidak semua. Iya, iya. Oke bosku, itulah tadi video alasan Rocky Gerung kenapa belum menikah. Dan saya tertarik di video terakhir tadi ketika Mas Anang mengatakan ada yang namanya konsep keseimbangan. Tapi itu kemudian dibantu oleh Rocky Gerung. Yang katanya ketika ada konsep keseimbangan, ya mestinya tidak ada laki-laki yang poligami. Berarti harus sama rata kan? Nah kalau bagi saya ini, Bung Rocky dengarkan baik-baik ya. Tuhan ada di Tuhan. Jodoh ada di tangan Tuhan itu maksudnya ialah laki-laki berpasangan dengan perempuan. Itu tidak bergantung kepada jumlah. Mau 1, 2, 3 atau 4 tidak ada urusan. Yang jelasnya yang dimaksud berpasangan ialah laki-laki dengan perempuan. Itulah pasangannya. Gitu kira-kira ya. Oke. Mungkin saja video kali ini bosku. Mohon maaf sebelumnya jika ada kebisingan-kebisingan yang tak terkendalikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.